emosi sih sebenarnya, cuma ya udahlah kita buktikan aja lewat karya gitu. Ragam kisah kehidupan keluarga, mungkin tentang kisah hidupmu atau bukan kisah hidupmu, tak masalah. Yang penting happy, bahagia selalu di hati. Masalah datang selalu dengan solusi. Halo semuanya, selamat datang di channel Newbie Film Center bersama Sabrina dalam cerita Newbie. Hari ini siapa lagi ya harus aku mau tanya? Hari ini ada Mas Adi. Halo semuanya. Ya. Saya mau dibuka dulu nggak? Nggak Boleh. kelihatan mukanya. Waduh, kan real. 1, 2, 3. gimana? Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik semuanya ya, jasmani rohani Apa nih? Boleh lah. semuanya baik. Cuma yang satu hal itu aja agak kembang-kembas. Kayaknya agak sama nih. Apa tuh, Mas? Ban. Oh, Ban motor. beda. Beda. Ya. Mas, perkenalkan dong diri secara singkat. Siapa sih Mas Adi ini? Saya biasa dikenal sama teman-teman di sini dengan nama Papa Jiro. Kenapa Bapak Jiro? Ada kaitannya dengan nama anak saya yang pertama. Oke. Ya, Baik. makanya akhirnya di telinga kok rasanya ear catching banget gitu. Karena enak gitu didengarnya, renyah gimana, kayak kurang lada atau gimana gitu. Jadi ya udahlah terus aja, dan ternyata nama itu cukup menjual juga gitu. Papa Jiro. Ya. Oke, baik. Papa Jiro sendiri udah berapa lama di Newbie Film Center? Ngitungnya susah ya, Kenapa tuh? karena kan pasti ada kalanya kita pulang nggak di kantor. Wah. Kalau di kantornya sendiri mungkin 8 jam, nah seminggu 40 jam. Oh, Nah iya. yang di rumahnya itu yang susah itu. Agak terpacu nih emosi aku. Oh, Mas. maksudnya Iya. yang ini. Oh iya. Kalau di NFC sendiri sih Iya. sebenarnya ya kebenaran memang udah kenal lama dari sama Om Dimas. Oke. Jadi udah dari sejak sekitar tahun 2002-an dulu lah. Itu kenal secara pribadi. Enggak sih. Kalau pribadi sama cowok kayaknya gimana gitu. Ih, males ya, Bang. Ya, emang dulu waktu 2002 itu memang kami sempat punya ide ikutan festival film ya. Karena kami memang penasaran banget sih pengen bikin film itu seperti apa gitu. Semuanya otodidak, hancur-hancuran. Tapi ya alhamdulillah dari sekian banyak teman ya sejauh ini sih kayaknya masih kami berdua aja nih yang jalan, walaupun waktu itu sempat terpisah juga sih. Tapi berarti waktu itu Mas Adi dan Mas Dimas itu udah kenal lama dan sama-sama berminat di dunia Udah film. tetanggaan. Oh, tetanggaan. Gitu. Oke, terus teman-temannya itu ada berapa? Semua yang ikut bareng pada saat itu? Kalau diingat-ingat sih kayaknya sekitar 13-an waktu itu. 13 tahun? Yang Oh, 13 orang. satu lingkungan ya. Oh, 13 oke. orang. Gitu. Oke. Kurang lebihnya segitu, dan ternyata di sekitar tahun 2008 saya punya kesempatan buat masuk di industri televisi nasional. Oke. Gitu. Disitulah saya menimba ilmu lebih dalam lagi tentang dunia broadcast. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di NFC ini, Papa Jiro sebagai apa? Kalau untuk di NFC sendiri sih dari segi teman-teman mempercayakan saya untuk menjadi wakil dari pimpinan di sini. Gitu. Oke. Yaitu yang mana tampuk pemimpinan tertinggi dipegang sama Mas Dimas. Gitu. Saya hanya wakilnya. Untuk Tapi, detailnya apa yang Mas kerjakan? Lebih kalau untuk secara bisnisnya sih saya lebih ke strategi teknisnya lah. Teknis strategis bisnisnya seperti apa, lebih banyak menghitung kalkulasi potensi bisnisnya nanti seperti apa. Gitu? Iya, seperti itu. Wah, Gitu. pusing sih sebenarnya kalau Angka mulu sih. Iya. Iya. Oke, aku sih lebih pusing kalau ngitungin angka, tapi bukan punya aku gitu. Itu nggak Kalau enak. ngitung angka doang nggak apa-apa, asal jangan lembar-lembarannya itu. Rasanya gimana gitu, udah bisa dipegang tapi kok bukan milik ya. Iya, kayak familiar ya, Nah, pegang-pegang doang, tapi cuma temen. Ini bahas apa sih? Bukan gitu. Tapi kan setahu aku nih,
selama aku kenal Mas Adi ya, Papa Jiro di NFC. Itu kan aku lebih familiar, dibilang untuk Mas Adi lebih apa ya, lebih sering di editing. Ya. Nah itu emang suka nggak sih dari awal tuh sebenarnya lebih bagian perfilman emang lebih suka editing atau ada yang lain? Sebenarnya sih nggak dibilang benar-benar suka juga sih, cuma memang sepertinya jalannya mengarah ke sana. Jalannya ke sana ya. Karena pernah waktu saya sama Mas Dimas sama teman-teman di sana bikin acara liputan, acara peminyakan waktu itu di Balai Sidang dengan kamera handycam. Wah kacau banget. Masih pakai kaset high-end gitu ya. Itu kami bikin, terus kami edit sendiri. Alhamdulillah dari bapaknya Mas Dimas sendiri kritikannya tajam, cukup tajam. Tapi setajam nggak apa-apa. Wah kacau. Saya sampai masuk ke rumah sakit sih waktu itu. Cuma mau nengokin kakak saya yang lagi ke rumah sakit, gitu. Jadi dapat kritikan tajam. Tapi alhamdulillah dari situ jadi berkembang gitu. Tapi di akhir kritikan itu beliau mengatakan ini bisa jadi editor, tapi disarankan sih memang waktu itu untuk menjadi campers. Cuma ada jalannya untuk menjadi editor dulu. Karena ini sudah jadi petinju. Enggak ya? Ini kecilan Mbak. Nah Mas tadi kan dengan tools yang mungkin sekarang udah lebih gampang ya. Kan kalau dulu harus bawa handycam tuh peralatannya pasti kayak kasetnya lagi, itu ribet banget. Kalau sekarang lebih simpel lah, terus dalam segi ukuran juga lebih kecil pasti kan ya, jadi gampang dibawa kemana-mana. Tapi kalau dari apa ya, idealisme tersendiri ada nggak sih buat Mas Adi untuk editing? Idealisme sih sebenarnya ada sih, cuma kalau untuk mengikuti kerja tim itu agak sedikit dipinggirkan. Kenapa tuh? Porsinya dikurangi karena bisa terjadi benturan gitu. Karena kalau kita mau benar-benar berpikir yang benar-benar idealismenya seperti ini, sementara kita berhadapan dengan banyak orang, kita bekerja dengan di sini kita kalau bicara film, kita bicara tim, pasti ada yang maunya seperti ini, pasti ada yang maunya seperti ini. Tapi kan harus ada jalan tengah. Nah itu makanya di editing sendiri kita ya belajar ngatur lah ini yang mana yang bisa masuk idealismenya seperti itu. Oke. Tapi kalau buat Mas Adi ada nggak kesusahan tertentu antara dulu sama sekarang dengan penggunaan tools yang ada gitu? Kalau secara perkembangan teknologinya sih sudah semakin memudahkan, karena udah kelihatan kan sekarang udah mulai banyak yang bisa ngedit, bisa kamera, bisa shoot. Bahkan ada aplikasi aja bisa. Ya dari handphone sendiri aja kita udah geleng-geleng. Dulu itu kalau mau ngedit, masya Allah mikirin komputernya, spesifikasinya seperti ini, kabelnya itu ya. Geleng-gelengnya sama joget. Hidung doang yang gue. Oh iya. Yang lainnya diem. Oh iya, benar. Oke. Seperti itu sih. Jadi perkembangan teknologi memang sangat memudahkan, cuma memang yang sangat disayangkan secara keilmuan editing itu sendiri banyak yang kurang. Karena waktu saya di TV nasional sana, dari salah satu seniornya, memang dia mengatakan editing sendiri itu ada sastranya. Dan ternyata setelah mengalami pencerahan seperti itu, setiap kali nonton film atau sebuah tayangan itu jadi mikir. Apa tuh Mas? Mikir banget gitu. Jadi ini bahasa gambarnya, visualnya maksudnya apa ya? Gambarnya apa? Oh ini ada misterinya, ini ada ini. Nah, balik lagi ke masalah. Tapi bukan di situ terletak seninya. Yang Iya, orang bikin justru itu. Ya kan? Itu. Tapi kadang aku kalau pribadi sendiri dulu ya, aku tuh suka kesel. Ini kok nggak ada lanjutannya sih? Akhirnya apa sih? Tapi kalau misalnya ditanya orang-orang yang punya seni, gitu kan mereka di situ seninya. Kalian harus berimajinasi endingnya seperti apa. Kalian punya punya gambaran tersendiri untuk menghayal. Gitu. Iya, seperti itu sih sebenarnya. Oke. Tapi Mas, dengan tadi aku udah nanya soal toolsnya, terus dengan peralatannya juga ya. Ada nggak sih hal-hal yang menyebalkan pada saat editing? Banyak. Banyak. Langsung mau kesel. ditumpahin semua. Salah satu aja Mas, salah satu kira-kira ya salah dua juga boleh, benar. Kalau salah tiganya itu salah ya. Ya yuk Mas. Ya, yuk, mari yuk. Jadi kalau untuk yang sekarang sih memang yang sering terjadi adalah editor itu dianggap pesulap. Bukan tapi.
Bukan sih sebenarnya. Oh bukan ya. Jadi kalau mau dilihat lagi lebih mendalam, sebenarnya kalau yang mau bahas masalah sulap itu adalah lebih kepada special effect. Tapi tentunya nggak benar-benar sembarangan. Semuanya sudah ada di konsep, gitu. Jadi nanti sebelum edit tuh pakai abracadabra nggak? enggak sih, tinggal colek dikit aja udah. Perlu colek sama kali ya. Jadi kayak gitu, sebenarnya nggak benar-benar pesulap. Kalau yang memang pesulap memang visual effect lah, visual artisnya itu nanti mungkin yang matanya seperti ini mau dirubah jadi kayak apa, itu bisa. Pakai filter gitu. Iya, cuma yang kadang menyebalkannya itu klien datang atau teman datang minta tolong editin, ternyata materinya asal-asalan. Dan ketika dikasih saran, ini nggak bisa diedit, ini begini, oh bisa kok, sebelah sana aja bisa, harga lebih murah. Ya udah monggo, silakan. Silakan ke sana kalau memang mau lebih bagus. Bahkan pernah juga sih ada yang ngomongnya sangat tajam gitu. Setajam papanya Mas Dimas tadi? Hah? Setajam papanya Mas Dimas tadi? Kalau itu tajam tapi memang membangun, kalau ini tajam menghancurkan. Oh, gitu. Jadi, tusuk gitu ya? iya, dia bilang dia kecewa dengan karya saya yang dia bilang sebagai orang ini kok editannya begini banget. Gitu. Wah itu gimana ya rasanya? Tapi terbakar ya, emosi ya? Emosi sih sebenarnya, cuma ya udahlah kita buktikan aja lewat karya gitu. Dan alhamdulillah ternyata setelah kejadian itu kami yang terus berkarya. Alhamdulillah Gitu. seperti itu ya? Iya, bahkan kalau misalnya berani waktu itu yang dia hina-hina karya saya, coba tanya ke orang lain, pasti orang lain juga akan menghina karya dia. Oh gitu. Oh iya. Tapi kan itu opini masing-masing. Iya Mas, sih. ya sudah lah ya, biarin aja. Itu udah, yang penting kan kita tetap berkarya. Siap, mantap. Nah itu kan ada perbedaannya. Ini kalau dari mata seorang editor, mata seorang editor bedanya. Ada ini nggak sih bedanya kalau ngelihat scene di lapangan, kan kadang-kadang bisa dong editor datang ke lapangan, masa nggak boleh sih, sombong amat gitu kan ya, nggak boleh. Bedanya di monitor pada di lapangan sama waktu ngedit, ada nggak sih gambaran yang berbeda gitu? Perbedaan sih tentu saja sih ada, cuma kadang-kadang kayak gitu. Kayak film receh kemarin deh, kan teman-teman menunjuk saya untuk jadi produser. Yang belum nonton, ayo. Ayo klik linknya nanti dikasih ya. Cheers. Nah itu untuk pertama kalinya juga sih saya terjun di bidang produser, gimana caranya mempersiapkan segalanya. Saya harus koordinasi dengan pihak RT, RW, karena kan awal-awal pandemi ya waktu itu, awal-awal mesti pakai masker. Saya harus pastikan itu semua aman, logistiknya aman semua dari A sampai Z, itu semua saya pikirin. Dan kadang-kadang pada saat lagi jadi produser berasa editor, diam aja gitu nggak ini. Tapi begitu tersadar, oh dia ini harus bisa di ini nih dibantu ini ya, gimana sama-sama gitu. ya, namanya kerja tim masih ya. seperti itu sih. Oke. Oh, Mas Agi seru banget, banyak banget nih. Aku masih mau nanya-nanya lagi sebenarnya. Boleh, nanti lanjut aja ketik di bawah ini. Wah, ada. tapi disimpan dulu ya, simpan dulu boleh Mas. Iya, mari. Terakhir deh Mas, pesan-pesan deh untuk editor-editor newbie lainnya atau calon-calon editor newbie lainnya, apa nih yang di luar sana? Tetap aja sih berkarya, terutama jam terbang itu memang sangat mempengaruhi kita sebagai editor. Ya bisa dibilang di bagian dapurnya lah, gimana cara kita masak, gimana cara yang lebih penting sih gimana caranya kita motong gambar, motivasi gambar itu sangat penting banget. Jadi nggak cuma sekedar potong gambar tuh kasih efek ini itu, tapi pesan tersembunyinya itu apa? Oh gitu. Kayak gitu. Tersembunyi banget. Iya. Oke, baiklah kalau seperti itu, terima kasih banget nih Mas Sami-sami. Adi sudah mau menjelaskan dengan sangat enggak nanti aja lah pasti untuk lain-lainnya. Dicicil dulu aja. Aduh, makasih Mas. Oke teman-teman, segitu aja untuk cerita newbie kali ini, dan tunggu untuk cerita berikutnya. Dah. Bahagia selalu di hati. Masalah datang selalu dengan solusi. Jika tak